Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruna Muda Muhammad Ardian Syah Putra Indrawan dari Program Studi D4 Lalu Lintas Udara Angkatan ke-27 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video untuk memenuhi nilai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Radio Aids to Air Navigation dengan dosen pembimbing Ibu Dian Anggraini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Anggraini yang pada satu semester ini telah membimbing kami untuk memahami mata kuliah Radio Aids to Air Navigation ini. Baik, untuk mengawali video ini, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih tentang alat yang ada di samping ini? Alat ini. Mungkin yang udah tahu tentang alat ini bisa komentar dulu di kolom komentar di bawah ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang alat yang ada di samping ini. Mungkin teman-teman yang suka berpergian naik pesawat, sering ke bandara, atau mungkin rumahnya di daerah sekitar bandara pasti sudah tidak familiar dengan alat yang ada di samping ini. Oke, untuk pembahasannya mari kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi, gimana nih? Sudah tahu belum tentang alat yang tadi yang saya sebutkan? Oke, daripada bingung, mari kita langsung bahas saja. Jadi, alat tersebut bernama Non-Directional Beacon atau biasa disingkat dengan NDB. Nah, apa sih NDB ini? Yuk kita lihat yuk. NDB adalah fasilitas navigasi penerbangan yang bekerja dengan menggunakan frekuensi rendah atau low frequency dan dipasang pada suatu lokasi tertentu di dalam atau di luar bandara sesuai dengan fungsinya. Nah, NDB ini dapat memberikan informasi berupa arah atau bearing kepada pesawat sehingga penerbang atau pilot dapat mengetahui posisinya berupa azimut relatif terhadap lokasi NDB tersebut. Jadi, NDB ini merupakan salah satu alat bantu navigasi dalam dunia penerbangan, dan yang di samping ini merupakan contoh salah satu gambar dari NDB. Next. Peralatan NDB memancarkan informasi dalam bentuk sinyal gelombang radio dengan pola pancaran omnidireksional. Maksud dari omnidireksional ini adalah sinyal gelombang radio ini memancar ke segala arah melalui antena. Nah, sinyalnya akan diterima oleh pesawat udara yang dilengkapi dengan automatic directional finder. Sinyalnya akan diterima oleh pesawat udara yang dilengkapi dengan automatic direction finder atau ADF, yaitu perangkat menerima sinyal NDB yang ada di pesawat udara. Nah, selanjutnya sinyal NDB ini mengikuti kelengkungan bumi, sehingga mereka dapat diterima pada jarak yang jauh lebih besar pada ketinggian yang rendah. Ini merupakan salah satu keuntungan dari NDB dibandingkan dengan alat navigasi lain seperti VOR. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi dari Non-Directional Beacon atau NDB ini. Memiliki power 50 watt sampai 3000 watt dengan frekuensi carrier 190 sampai 1750, namun yang digunakan hanya pada frekuensi 190 sampai 535. Identification code-nya terdiri dari 2 atau 3 letter International Morse Code dengan modulation frekuensi yaitu 1020 Hz atau 400 Hz. Lalu keying speed yaitu 7 kata setiap menitnya dengan repetisi paling sedikit sekali setiap 30 detik. Dan untuk time dot sekitar 100 sampai 150 microsecond, time dash 300 sampai 450 microsecond atau 3 kali dot. Lalu untuk spasi di antara tanda sama seperti time dot 1 kali dot, dan spasi di antara huruf sama dengan time dash atau 1 kali dash. Nah, NDB ini bekerja pada frekuensi rendah atau low frekuensi yang memancarkan frekuensi carrier pada frekuensi 190 sampai 535 Hz secara terus-menerus dengan frekuensi modulasi 1020 Hz.
Identifikasi untuk NDB menggunakan 2 atau 3 huruf kode Morse yang dikirimkan dengan kecepatan rata-rata 7 kata per menitnya. Next. Selanjutnya, apa sih fungsi dari NDB ini? Nah, NDB ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai homing. Sebagai homing, stasiun NDB dipasang di dalam lingkungan bandara dan digunakan untuk memandu penerbang dalam mengemudikan pesawat udara menuju lokasi bandara. Stasiun NDB ini akan menunjukkan pada pesawat di mana letak bandara tersebut berada. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar, walaupun terdapat angin yang kencang yang menyebabkan mungkin pesawat akan keluar dari jalur penerbangannya, tapi pesawat ini masih dapat tetap sampai di bandara tujuannya karena ada panduan dari NDB ini. Lalu, fungsi yang kedua adalah sebagai en route. Sebagai en route ini, NDB dipasang di luar atau di dalam lingkungan bandara dan digunakan untuk memberikan panduan kepada pesawat udara yang melakukan penerbangan jelajah di jalur penerbangan. Artinya, NDB tersebut akan menjadi suatu tempat atau checkpoint tertentu bagi pesawat udara sepanjang jalur penerbangan, seperti yang dilihat pada gambar. Misalnya nih, suatu pesawat akan pergi dari bandara A menuju bandara B. Nah, di antara bandara A dan bandara B ini akan dipasang sebuah NDB yang berfungsi sebagai en route. Nah, NDB ini nanti akan menjadi suatu titik checkpoint bagi pesawat saat melaksanakan perjalanan dari bandara A menuju ke bandara B. Fungsi berikutnya yaitu sebagai holding. Sebagai holding, stasiun NDB dipasang di luar atau di dalam lingkungan bandara dan digunakan untuk memandu pesawat udara yang sedang melakukan prosedur holding. Nah, prosedur holding ini apa sih? Jadi, prosedur holding ini merupakan manuver dari pesawat udara di dalam suatu ruang udara yang ditentukan saat menunggu antrian pendaratan yang diatur oleh pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar nih, biasanya satu runway itu tidak digunakan oleh satu pesawat saja untuk mendarat, tapi ada beberapa pesawat yang akan mendarat. Nah, maka dari itu pesawat ini harus mengantri dulu untuk sebelum mendarat di runway. Nah, sebelum untuk antri ini, pesawat ini disebut dengan holding, yaitu menunggu antrian. Gerakannya seperti yang terlihat pada gambar, yaitu berputar-putar di sekitar NDB tersebut. Nah, nanti jika runway sudah kosong, maka air traffic controller akan menginstruksikan kepada pesawat untuk keluar dari prosedur holding dan melakukan pendaratan. Dan fungsinya yang terakhir adalah sebagai lokator. Sebagai lokator ini, stasiun NDB dipasang pada perpanjangan garis tengah landasan pacu guna memberikan panduan arah pendaratan kepada penerbang saat pesawat udara berada di kawasan pendekatan atau approach untuk melaksanakan landing. Nah, jadi di sini NDB dipasang di perpanjangan dari runway untuk memandu pesawat udara yang akan melaksanakan landing supaya pesawat udara tersebut dapat landing tepat pada runway-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jarak pancar dari non-directional beacon ini. Jadi terdapat 3 jenis jarak pancar dari NDB. Yang pertama adalah jarak dekat atau low range dengan daerah cakupan 50 nautical mile sampai 100 nautical mile dengan output power antara 50 sampai 100 watt, dan yang termasuk pada jenis tipe ini adalah G142, LWX 100, dan NX 200. Lalu yang kedua adalah jarak sedang atau medium range. Daerah cakupannya sekitar 100 nautical mile sampai 150 nautical mile dengan output power antara 500 sampai 1000 watt. Dan yang ketiga adalah jarak jauh atau long range dengan daerah cakupan antara 150 nautical mile sampai 300 nautical mile dengan daya pancar output power antara 2000 sampai 3000 watt. Dan yang termasuk pada jenis ini adalah tipe G91 dan NX 12000. Selanjutnya adalah blok diagram dan komponen dari NDB. Berikut adalah gambar blok diagram dari NDB atau non-directional beacon dan beserta komponen utama dari NDB. Yang pertama adalah RF OSC atau RF oscillator. Ini merupakan bagian yang menghasilkan frekuensi RF atau carrier. Lalu yang kedua adalah tone OSC atau tone oscillator yang
berfungsi untuk menghasilkan frekuensi tone 1020 Hz yang di dalamnya berupa informasi identifikasi stasiun pemancar NDB. Lalu yang ketiga adalah Carrier yang berfungsi untuk mengatur lama tidaknya periode dari close atau open dari saklar untuk membentuk kode Morse. Lalu yang ketiga adalah MS modulator yang berfungsi untuk memodulasikan sinyal tone yang di dalamnya berupa pulse width modulation. Lalu ada PA atau power amplifier sebagai penguat akhir yang sekaligus mencampur informasi identifikasi pemancar dan frekuensi carrier dengan menggunakan modulasi AM. Dan yang terakhir adalah ATU atau antena. ATU merupakan singkatan dari Antenna Tuning Unit yang memancarkan sinyal termodulasi yang telah dikuatkan oleh power amplifier. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pancaran dari NDB. Terdapat 3 jenis pancaran. Yang pertama yaitu CW atau Continuous Wave. Suatu sinyal pancaran radio frekuensi RF yang terbentuk hanya dari sinyal frekuensi carrier saja atau FC. Yang kedua adalah MCW atau Modulation Continuous Wave. Suatu sinyal pancaran RF yang terbentuk dari frekuensi carrier yang termodulasi oleh sinyal audio frekuensi atau AF. Dan yang terakhir adalah KWC, KCW atau Carrying Continuous Wave, yaitu suatu sinyal pancaran RF yang terbentuk dari frekuensi carrier yang termodulasi oleh sinyal audio frekuensi AF, namun sinyal audio tersebut dikodekan dengan identifikasi berupa carrying kode Morse. Dan ini merupakan gambar dari NDB lagi. Next adalah prinsip kerja dari NDB. Yang pertama, transmitter NDB selalu memancarkan sinyal berupa sinyal identifikasi, yaitu dot dan dash, serta sinyal carrier. Lalu selanjutnya, pesawat akan menerima sinyal NDB dengan suatu alat penerima yang disebut Automatic Direction Finder atau ADF, seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ADF akan memproses sinyal tersebut yang kemudian ditampilkan berupa informasi arah pada panel instrumen, yaitu Radio Magnetic Indicator atau RMI, atau Relative Bearing Indicator atau RBI, dan juga informasi identifikasi berupa tone kode Morse transmitter yang bersangkutan. Next, mari kita dengarkan bersama suara dari NDB berupa dot dan dash. Nah, itu tadi merupakan suara dari non-directional beacon WG yang terletak di dekat Winnipeg Main Airport. Okay, next. Nah, ini merupakan gambar dari Automatic Direction Finder atau ADF yang ada di kokpit pesawat terbang. Bisa kita lihat bahwa di tersebut ada jarum kuning. Jadi jarum kuning ini akan menunjukkan di mana NDB tersebut berada dan mengarah kepada NDB. Lalu di bawahnya terdapat tulisan FRQ. Nah, itu merupakan tempat untuk menyetel frekuensi yang sesuai dengan NDB. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari NDB. Sinyal NDB ini dapat diterima pada altitude yang rendah atau ketinggian yang rendah. Ini dikarenakan sinyal NDB yang berbasis pada sinyal wave propagation yang memiliki karakteristik yaitu tidak dibatasi oleh line of sight. Berbeda dengan alat navigasi lain seperti VOR yang dibatasi oleh line of sight. Lalu yang kedua adalah NDB dapat digunakan sebagai backup system bagi alat navigasi lain. Nah, misalnya jika VOR tidak bisa mencakup daerah yang memiliki ketinggian yang rendah. Nah, maka dari itu NDB ini disebut sebagai backup system karena dapat mencakup daerah dengan altitude yang rendah yang tidak bisa dicakup oleh alat navigasi lain seperti VOR. Dan yang ketiga adalah biaya perawatan NDB yang murah dibandingkan dengan alat navigasi yang lain, serta NDB ini merupakan alat navigasi utama yang penting pada bandara-bandara yang kecil. Dan selanjutnya adalah kelemahan dari NDB. Terdapat 5 kelemahan dari NDB. Yang pertama adalah interference effect. Interference terjadi saat ADF menerima 2 sinyal atau lebih yang dipancarkan oleh NDB. Yang kedua adalah thunderstorm effect. Nah, biasanya pada saat badai petir ini, badai petir dapat melepaskan listrik statis yang sangat kuat yang dapat mengganggu sinyal NDB. Nah,
Bisa saja saat terjadi badai petir, jarum indikator ADF yang ada di kokpit ini justru mengarah ke arah badai dan tidak mengarah ke arah NDB. Lalu yang ketiga adalah mountain effect. Nah, mountain effect ini berpengaruh dan dapat menyebabkan refraksi dan difraksi pada sinyal NDB. Hal ini menyebabkan kesalahan pembacaan arah oleh ADF. Yang keempat adalah night effect. Nah, pada malam hari biasanya sinyal akan menjadi rendah dan tidak ada sinyal sama sekali. Nah, ini dikarenakan kontaminasi dari radio wave. Dan yang terakhir adalah coastal effect atau biasa disebut dengan shoreline effect. Nah, gelombang sinyal NDB ini dapat bergerak ke suatu arah di atas daratan ataupun di atas lautan. Nah, bisa jadi saat di atas lautan dapat terjadi refraksi yang menyebabkan kesalahan pembacaan pada indikator ADF di kokpit pesawat. Next. Nah, berikut ini adalah galeri dari gambar-gambar NDB yang berhasil saya dapatkan. Bisa kita lihat bersama bahwa NDB ini sebagian besar diberi warna dengan warna merah dan putih. Dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, ataupun ada yang berbentuk seperti satu tiang saja. Baik, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya berharap semoga video saya ini dapat memberikan edukasi tambahan kepada teman-teman semua, dan sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang alat yang tadi dan nggak bingung lagi kalau misal di bandara melihat alat tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Berikut juga saya cantumkan sumber referensi yang saya gunakan. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan wawasan baru kepada semua teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.